Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Raden Mas Sundoro atau Sri Sultan Hamengkubuwono II dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Video ini adalah video kelima dari seri video Nagari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Raja kedua Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Sundoro, lahir 7 Maret 1750, meninggal 3 Januari 1828. Sri Sultan Hamengkubuwono II adalah Raja Kesultanan Ngayogyakarta yang memerintah selama 3 periode. Periode pertama mulai memerintah Maret 1792 sampai Desember 1810. Periode kedua September 1811 sampai 19 Juni 1812, dan periode ketiga mulai 18 Agustus 1826 sampai 3 Januari 1828. Raden Mas Sundoro naik tahta dengan gelar Ngarso Dalem Sampean Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping kalih ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada pemerintahan yang kedua dan ketiga, ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh. Masa jabatan yang kedua adalah masa jabatan yang paling singkat dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta. Nama-nama Sri Sultan Hamengkubuwono II adalah: pertama, Raden Mas Sundoro; kedua, Ngarso Dalem Sampean Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping kalih ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Ketiga, Hamengkubuwono II. Keempat, Sultan Sepuh. Nama asli dari Hamengkubuwono II adalah Gusti Raden Mas Sundoro, putra kelima Sultan Hamengkubuwono I dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Ageng atau Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Beliau dilahirkan tanggal 7 Maret 1750 di lereng Gunung Sindoro ketika ayahnya Pangeran Mangkubumi melakukan pemberontakan terhadap Mataram dan VOC. Ketika kedaulatan Hamengkubuwono I mendapat pengakuan dari Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Raden Mas Sundoro juga ikut diakui sebagai Adipati Anom atau putra mahkota. Pada tahun 1774 atau 1700 tahun Jawa, terjadi kegelisahan di kalangan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta akibat mitos akhir abad bahwa akan ada sebuah kerajaan yang runtuh. Dalam kesempatan itu, Raden Mas Sundoro menulis kitab Suryaraja yang berisi ramalan bahwa mitos akhir abad akan gugur karena Surakarta dan Yogyakarta akan bersatu di bawah pemerintahannya.
sampai saat ini dikeramatkan sebagai salah satu pusaka Keraton Yogyakarta dengan nama Kanjeng Kiai Suryo Rojo. Hamengkubuwono II memerintah pada beberapa masa penjajahan. Yang pertama 1792 sampai 1800 pada masa penjajahan VOC. Yang kedua 1800 sampai 1808 pada masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Ketiga 1808 sampai 1811 pada masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda di bawah kekuasaan Prancis. Negeri Belanda saat itu dikuasai Prancis di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte. Gubernur jenderalnya di Hindia Belanda adalah Herman William Daendels. Keempat 1811 sampai 1816 masa penjajahan pemerintahan Inggris dengan Letnan Gubernur Jenderal Sir Stafford Raffles. Kelima 1826 sampai 1828 pada masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Perubahan rezim yang juga menimbulkan pergantian kebijakan kolonial. Ini mengakibatkan terjadinya instabilitas politik dari penguasa kolonial, khususnya tindakan pemerintahan kolonial terhadap raja-raja pribumi. Kondisi ini meningkatkan eskalasi konflik yang cukup tajam antara penguasa kolonial dan penguasa Jawa. Fenomena kedua adalah pribadi Sultan Hamengkubuwono II yang cukup kontroversial. Sejauh ini, berbagai sumber data yang ditinggalkan oleh para penguasa kolonial memuat laporan dan gambaran negatif terhadap Raja Jawa ini. Sultan Hamengkubuwono II digambarkan sebagai seorang raja yang keras kepala, tidak mengenal kompromi, kejam terhadap kerabatnya sendiri, dan tidak bisa dipercaya. Informasi yang terkandung di dalam data-data kolonial tersebut masih mendominasi historiografi, baik yang ditulis oleh sejarawan asing maupun sejarawan lokal. Hal ini menimbulkan daya tarik tersendiri sebagai bahan kajian dalam penelitian sejarah, khususnya yang menempatkan para tokoh atau penguasa pribumi sebagai fokusnya. Kredibilitas informasi yang dimuat dalam data kolonial tentang Sultan Hamengkubuwono II perlu dikritisi, terutama lewat studi komparasi dengan sumber-sumber yang diperoleh dari naskah lokal yang sejaman. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bagaimana pribadi Sultan Hamengkubuwono II yang sebenarnya dan peristiwa penting apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Di samping itu juga bisa diungkapkan karya apa yang diwariskannya dan motivasi apa yang mendasarinya. Sebelum menjadi raja, Sultan Hamengkubuwono II dilahirkan pada hari Sabtu Legi tanggal 7 Maret 1750 di lereng Gunung Sindoro, daerah Kedu Utara. Ketika lahir, Sultan Hamengkubuwono diberi nama Raden Mas Sundoro. Nama ini diberikan sesuai dengan nama tempat kelahirannya yang berada di lereng Gunung Sindoro. Raden Mas Sundoro
adalah putra Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi raja pertama di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 dengan gelar Hamengkubuwono pertama. Meskipun berstatus putra raja, masa kecil Raden Mas Sundoro tidak dialaminya dengan penuh fasilitas dan kebahagiaannya layaknya seorang pangeran. Pada saat dilahirkan, ayahnya sedang bergerilya untuk melawan VOC dan kerajaan Mataram di bawah Sunan Pakubuwono III. Medan perang Mangkubumi terbentang dari daerah Kedu di utara sampai pesisir selatan dari Banyumas di barat hingga Madiun di timur, membuat Raden Mas Sundoro hampir tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Sejak lahir hingga usia 5 tahun, Raden Mas Sundoro diasuh oleh ibunya, Kanjeng Ratu Kadipaten, permaisuri kedua Pangeran Mangkubumi. Ketika perjuangan Mangkubumi berakhir dengan ditandatangani Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua atau palihan nagari. Sebagian kerajaan tetap dikuasai Sunan Pakubuwono III yang bertahta di Surakarta, dan sebagian lagi diperintah oleh Mangkubumi yang menjadi raja baru. Kerajaan yang baru diberi nama Kesultanan Yogyakarta dan Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja pertama dengan gelar Sultan Hamengkubuwono pertama. Setelah peristiwa palihan nagari ini, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun komplek keraton baru di Yogyakarta dan membawa seluruh keluarganya ke keraton, termasuk Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten bersama putranya Raden Mas Sundoro. Sejak saat itu, Raden Mas Sundoro mulai tinggal di keraton dengan status sebagai putra raja. Kecintaan dan kepercayaan Sultan Hamengkubuwono pertama terhadap Raden Mas Sundoro mulai tampak sejak mereka tinggal bersama. Ini terbukti dengan keinginan Sultan Hamengkubuwono pertama menunjuk Raden Mas Sundoro sebagai putra mahkota pada saat ia di Kitan pada tahun 1758. Sultan Hamengkubuwono pertama mengetahui sifat putranya yang memiliki kekerasan jiwa sebagai akibat dari pengalaman hidupnya di wilayah pengungsian. Pengalaman hidup inilah yang membentuk watak Raden Mas Sundoro yang kelak dianggap sebagai pribadi yang keras dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Meskipun ada beberapa calon raja lain, khususnya dari permaisuri pertama Gusti Kanjeng Ratu Kencono yang berputra 2 orang, Sultan Hamengkubuwono pertama tetap memilih Raden Mas Sundoro sebagai putra mahkota. Keyakinan ini semakin kuat ketika 2 putra dari Gusti Kanjeng Ratu Kencono dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putra mahkota. Setelah Raden Mas Sundoro mulai tumbuh dewasa, Sultan Hamengkubuwono pertama mulai berpikir tentang calon pendamping hidup Raden Mas Sundoro, khususnya yang akan memperoleh status sebagai permaisuri. Sebagai seorang putra raja, Raden Mas Sundoro hendaknya berdampingan dengan seorang wanita yang juga keturunan raja. Untuk itu, Sultan Hamengkubuwono pertama berniat menjodohkan putranya dengan putri Sunan Pakubuwono III. Ketika Raden Mas Sundoro berkunjung ke Keraton Surakarta tahun 1763 dan tahun 1765,
Sundoro disambut langsung oleh Sunan Pakubuwono III. Harapan yang ada dari kedua orang Raja Jawa itu adalah bahwa ikatan perkawinan ini, ketegangan politik yang selama ini terjadi antara Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta akan berkurang. Akan tetapi usaha tersebut gagal akibat adanya campur tangan Pangeran Adipati Mangkunagara pertama yang juga menginginkan putri yang sama. Akibatnya Raden Mas Sundoro tidak berhasil mempersunting putri Pakubuwono III. Kejadian ini membuat hubungan kedua Raja Jawa ini menjadi renggang. Faktor lain yang memicu ketegangan antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta adalah sengketa perbatasan daerah. Sesuai kesepakatan dalam perjanjian Giyanti, pembagian daerah antar kedua kerajaan itu tidak didasarkan pada batas-batas alam, melainkan didasarkan atas elit setempat yang berkuasa. Pembagian wilayah ditentukan oleh adanya ikatan kekerabatan dan hubungan darah antara setiap penguasa daerah dan masing-masing raja. Akibatnya, pembagian wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta tidak ditentukan oleh batas yang jelas, tetapi letaknya tumpang tindih. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di kalangan masyarakat bawah yang memicu konflik vertikal antar sesama penguasa daerah. Proses ini berlangsung hampir 20 tahun lamanya dan baru berakhir dengan perjanjian yang difasilitasi oleh Gubernur VOC Van den Broek tanggal 26 April 1774 di Semarang. Dalam perjanjian ini, batas wilayah masing-masing Raja Jawa dipertegas dan diatur kembali dengan tujuan agar konflik tersebut tidak terjadi lagi. Raden Mas Sundoro mulai menyadari bahwa baik dalam perjanjian Giyanti tahun 1755 maupun perjanjian Semarang tahun 1774, kekuasaan dan wilayah raja-raja Jawa semakin sempit. Sebaliknya, wilayah VOC semakin luas. Perluasan wilayah dan kekuasaan VOC ini berlangsung seiring dengan meningkatnya intervensi VOC dalam kehidupan keraton raja-raja Jawa. Dengan adanya pembagian wilayah baru, VOC memperoleh kesempatan semakin besar untuk melakukan eksploitasi ekonomi yang berbentuk pemborongan sumber-sumber pendapatan raja-raja Jawa seperti tol, pasar, sarang burung, penambangan perahu, pelabuhan laut, dan penjualan candu. Tekanan ekonomi dan politik VOC semakin intensif ketika fisik raja-raja Jawa, baik Sultan Hamengkubuwono pertama maupun Sunan Pakubuwono III semakin merosot setelah tahun 1780. Hal tersebut menumbuhkan kebencian Raden Mas Sundoro kepada VOC khususnya dan orang asing pada umumnya. Sultan Hamengkubuwono pertama menyadari hal ini dan mengetahui bahwa Raden Mas Sundoro adalah putra yang diharapkan mampu mempertahankan kewibawaan dan menjaga keutuhan wilayah Kesultanan Yogyakarta dari ancaman dan rongrongan pihak asing. Pandangan ini memperkuat tekad Sultan Hamengkubuwono pertama untuk mengukuhkan status Sundoro. Sebagai putra mahkota, meskipun ada penentangan dari para pejabat VOC yang sudah menyadari sikapnya, Sultan Hamengkubuwono pertama tetap menjadikan Raden Mas Sundoro sebagai calon pewaris tahta pada tahun 1785. Dengan statusnya yang baru, Raden Mas Sundoro memiliki wewenang yang lebih besar.
Hampir semua tindakan yang berhubungan dengan Kesultanan Yogyakarta disetujui oleh ayahnya. Setelah diangkat menjadi putra mahkota, langkah pertama yang diambilnya adalah melindungi Keraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC. Ia menyadari bahwa ancaman VOC semakin besar dengan pembangunan benteng Rustenburg oleh Komisaris Nicholas Harzing pada tahun 1765 yang sebagian materialnya dibebankan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Ia berusaha mencegah agar benteng Rustenburg tidak terwujud. Dengan segala upaya, ia berhasil memperhambat pembangunan benteng itu. Akibatnya, hingga tahun 1785, bangunan benteng itu belum juga selesai. Johannes Sibek datang ke Keraton Yogyakarta dalam acara pelantikan Raden Masundoro sebagai putra mahkota. Sibek mengingatkan kepada Sultan Hamengkubuwono I tentang kewajibannya membantu pembangunan benteng itu. Desakan Sibek membuat Raden Masundoro menghentikan aktivitasnya. Meskipun setelah peristiwa itu pembangunan benteng dapat diselesaikan, Raden Masundoro tidak menghentikan aktivitasnya melawan VOC. Ia meminta izin ayahnya untuk memperkuat pertahanan Keraton Yogyakarta sebagai pereimbangan kekuatan menghadapi benteng VOC yang berada di depan keraton. Setelah memperoleh izin dari ayahnya, Raden Masundoro memerintahkan pembangunan tembok baluwarti yang mengelilingi alun-alun baik utara maupun selatan Keraton Yogyakarta. Di bagian depan bangunan ini diperkuat dengan pemasangan 13 meriam. Senjata ini diarahkan ke depan menghadap benteng Rustenburg. Pembangunan yang dimulai pada tahun 1785 itu terus berlangsung hingga Raden Masundoro naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono II. Pada saat yang hampir bersamaan dengan memuncaknya ketegangan antara Kesultanan Yogyakarta dan VOC pada akhir 1780-an, di Surakarta terjadi pergantian tahta. Sunan Pakubuwono III wafat pada tanggal 26 September 1788. 3 hari kemudian putra mahkota Raden Mas Subadyo diangkat menjadi Sunan Pakubuwono keempat. Sifat-sifat Sunan Pakubuwono keempat yang diketahui anti Belanda telah mengalihkan perhatian Jan Griffes sebagai gubernur pantai timur laut Jawa Not August dan Andries Hatskin sebagai komisaris keraton Jawa dari Yogyakarta ke Surakarta. Hal ini dilakukan setelah terbongkarnya rencana konspirasi Sunan Pakubuwono keempat dengan para penasihat santrinya untuk membunuh orang-orang Belanda di Kesunanan Surakarta pada bulan September 1790. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan pengawasan yang semakin ketat terhadap Kesunanan Surakarta, tetapi juga memulihkan hubungan baik antara Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran. Membaiknya hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran ini disebabkan oleh permintaan bantuan VOC kepada mereka untuk menghadapi Sunan Pakubuwono keempat. Bersama dengan VOC, keduanya menemukan kesempatan untuk saling bekerja sama. Kondisi seperti ini tidak berlangsung lama. Sunan Pakubuwono keempat bersedia menghentikan rencananya dan menyerahkan 7 orang santri penasihatnya kepada Harzing bulan Oktober 1790.
Ketenangan di Keraton Jawa kembali terusik ketika Sultan Hamengkubuwono I wafat pada tanggal 24 Maret 1792. Perhatian para pejabat VOC kembali beralih ke Yogyakarta. Sesuai kesepakatan yang dibuat dengan VOC, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Peter Gerard van Overstraten, mengukuhkan Raden Pasundoro dan melantiknya sebagai Sultan Hamengkubuwono II pada tanggal 2 April 1792. Sejak itu, masa pemerintahan Hamengkubuwono II dimulai. Selama masa pemerintahannya, sifatnya yang anti kolonial semakin jelas. Sultan Hamengkubuwono II menyadari bahwa orang-orang Belanda merupakan ancaman utama terhadap keutuhan wilayah dan kewibawaan raja-raja Jawa, khususnya di Kesultanan Yogyakarta. Berbeda dengan Sunan Pakubuwono IV yang berambisi untuk memulihkan kekuasaan ayahnya sebagai Raja Mataram, Sultan Hamengkubuwono II tidak berpikir untuk mengembalikan wilayah kerajaan Mataram lama di bawah satu pemerintahan. Sebaliknya, tujuan utama Sultan Hamengkubuwono II adalah menjadikan Kesultanan Yogyakarta sebagai kerajaan Jawa yang besar, berwibawa dan disegani oleh para penguasa lain, termasuk oleh orang-orang Eropa. Harapan Sultan Hamengkubuwono II adalah Kesultanan Yogyakarta menjadi penegak dan pendukung utama tradisi budaya dan kekuasaan Jawa. Bertolak dari konsep ini, Sultan Hamengkubuwono II bertekad untuk menolak semua intervensi Belanda yang mengakibatkan merosotnya kewibawaan Raja Jawa dan berkurangnya wilayah kekuasaan Raja-Raja Jawa. Konflik terbuka pertama terjadi antara Sultan Hamengkubuwono II dan VOC. Peristiwa ini berlangsung tidak lama setelah pelantikannya. Gubernur van Overstraten meminta kepada Sultan Hamengkubuwono II agar dalam setiap acara pertemuan dengan Sultan, kursinya disejajarkan dan diletakkan di sebelah kanan kursi Sultan. Hamengkubuwono II beranggapan bahwa ia harus menghormati orang yang duduk di samping kanannya pada forum resmi di depan semua kerabat dan rakyatnya. Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak tuntutan Overstraten itu. Karena tidak berhasil memaksakan kehendaknya, Overstraten melaporkan hal itu ke Batavia. Sebaliknya, pemerintah VOC di Batavia yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan dan menghadapi blokade Inggris bermaksud mencegah insiden yang bisa menimbulkan konflik dengan raja-raja Jawa. Gubernur Jenderal Arnold Arting melarang van Overstraten bertindak lebih jauh, sampai ia diganti oleh J.R. Baron van Ride tot de Parkeler pada tanggal 31 Oktober 1796. Tuntutan itu tidak pernah dikabulkan oleh Sultan Hamengkubuwono II. Utusan Belanda tetap diperlakukan sebagai seorang utusan para penguasa taklukan di depan Sultan Hamengkubuwono II. Parkeler yang mengetahui diri Sultan Hamengkubuwono II dari van Overstraten bertindak hati-hati. Pertemuan politik pertama dengan Sultan ini terjadi pada bulan Agustus 1799 ketika Parkeler menghadiri acara pemakaman Patih Danurujo pertama. Menurut perjanjian tahun 1743, Raja Mataram wajib meminta pertimbangan VOC sebelum menunjuk seorang patih. Sultan Hamengkubuwono berusaha menghindari hal itu dengan alasan bahwa Kesultanan Yogyakarta bukan kerajaan Mataram dan berhak mengangkat patihnya sendiri.
Parkeler bertindak hati-hati dan lebih banyak menggunakan jalur diplomatik untuk mencegah ketegangan dengan Sultan. Melalui perundingan dan pembicaraan yang dilakukan, akhirnya Parkeler berhasil membujuk Sultan Hamengkubuwono II untuk memperbarui perjanjian itu. Pada bulan September 1799, Sultan Hamengkubuwono II bersedia menandatangani perjanjian baru dengan Parkeler yang memuat pengangkatan patih baru. Setelah perjanjian ini disahkan, Sultan Hamengkubuwono II mengangkat Temenggung Mangkunegoro, cucu Patih Danurejo pertama, yang menjadi Patih Danurejo II. Pada saat yang bersamaan, Sunan Pakubuwono IV juga menandatangani perjanjian yang intinya menghindari konflik terbuka ketika terjadi ketegangan dengan Kesultanan Yogyakarta dan meminta VOC untuk menengahinya. Keputusan ini kelak merugikan Sultan sendiri karena Danurejo II lebih banyak membela Belanda daripada rajanya, sehingga sempat membuat Sultan marah dan memecatnya. Hamengkubuwono II sendiri sejak awal bersikap anti terhadap Belanda. Ia bahkan mengetahui kalau VOC sedang dalam keadaan bangkrut dan bobrok. Organisasi ini akhirnya dibubarkan oleh pemerintah negeri Belanda di akhir tahun 1799. Sejak tahun 1808, Herman Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Herman Daendels adalah orang kepercayaan Napoleon Bonaparte yang dikenal sebagai Gubernur Jenderal yang anti-feodalisme. Ia menerapkan aturan baru tentang sikap yang seharusnya dilakukan raja-raja Jawa terhadap minister, istilah baru untuk residen ciptaan Daendels. Seperti minister berhak memakai simbol-simbol kekuasaan serta kebesaran seperti yang dipakai oleh raja-raja Jawa di dalam keraton. Minister juga tidak perlu melakukan aturan tradisi Jawa yang merendahkan martabatnya, seperti melepas topi, bersila, dan duduk lebih rendah dari raja Jawa, atau mempersembahkan sirih dan tuak kepada raja Jawa. Selain itu, Daendels memerintahkan agar segera menggantikan peraturan tata upacara lama dengan yang baru di keraton Jawa. Sultan menolak mentah-mentah peraturan ini karena dianggap merendahkan derajatnya. Sedangkan Pakubuwono IV menerima dengan taktik tersembunyi, yaitu harapan bahwa Belanda akan membantu Surakarta menaklukkan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II juga bersih tegang dengan Patih Danurejo II yang dekat dengan Belanda. Ia memecat Danurejo II dan menggantinya dengan Pangeran Notodiningrat, putra Pangeran Notokusumo, adik Hamengkubuwono II. Kemudian Hamengkubuwono II juga merestui pemberontakan menantunya, yaitu Raden Ronggo Prawirodijo III, Bupati Wedono Madiun, yang menentang pemanggilan dirinya ke Bogor akibat kasus kerusuhan di Ngebel dan Sekedok berkaitan dengan pemaksaan penyerahan hak pengelolaan hutan kesultanan oleh Daendels. Belanda akhirnya menumpas pemberontakan Raden Ronggo dengan pasukan gabungan antara Belanda, Surakarta, dan Yogyakarta. Daendels semakin mencurigai peran Hamengkubuwono II di balik gerakan Raden Ronggo, apalagi dari surat yang diambil sebagai barang bukti dari jasad Raden Ronggo terdapat cap berlogo kesultanan. Hal ini menyebabkan keributan antara kedua pihak. Sultan terang saja menolak tuduhan itu karena cap kesultanan sehari-hari berada di kantor Patih. Pada bulan Desember 1810,
Herman Dangles menyerbu Yogyakarta, menurunkan Hamengkubuwono II dan menggantinya dengan putranya Gusti Raden Mas Suroyo sebagai Sultan Hamengkubuwono III, menangkap Pangeran Notokusumo dan Notodiningrat serta mengembalikan kedudukan Patih Danurjo II. Kita akan bicara tentang pemerintahan Hamengkubuwono II pada periode kedua. Pada tahun 1811, pemerintahan Belanda atas Jawa dan Nusantara direbut oleh Inggris. Hal ini dimanfaatkan Hamengkubuwono II untuk kembali menjadi raja dan menurunkan Hamengkubuwono III sebagai putra mahkota kembali. Tak hanya itu, Sultan juga berinisiatif menyingkirkan Danurjo II yang dianggap sebagai biang keladi masalah yang dihadapi Sultan dengan Dangles. September 1811, Danurjo II dibunuh di depan Siti Inggil atas perintah Sultan ketika hendak menghadiri rapat di keraton. Sikap Hamengkubuwono II terhadap Inggris sama buruknya dengan terhadap Belanda, terutama pada putranya Mas Suroyo. Sikap Sultan bisa dibilang amat keras, mengingat putranya tersebut dianggap turut berperan dalam menyingkirkan dirinya dari singgasana kesultanan pada tahun 1810. Pembersihan besar-besaran yang dilakukan Sultan setelahnya bahkan nyaris mengancam keselamatan jiwa sang putra mahkota. Dengan Inggris, tercatat nyaris terjadi pertumpahan darah antara utusan Raffles dengan kerabat keraton di depan Sultan, hanya akibat kursi untuk Raffles diletakkan lebih rendah dari singgasana Sultan. Sewaktu wakil gubernur Inggris tersebut hendak mengunjungi Yogyakarta bulan Desember 1811. Pakubuwono keempat di Surakarta pura-pura mendukung Hamengkubuwono II agar berani memerangi Inggris. Surat menyurat antara kedua raja ini terbongkar oleh Inggris. Maka pada tanggal 19 Juni 1812, pasukan Inggris yang dibantu Mangkunegoro menyerbu Yogyakarta. Terjadi perang besar yang berakibat dengan kekalahan kesultanan. Hamengkubuwono II ditangkap dan dibuang ke Pulau Penang, sedangkan Pakubuwono keempat dirampas sebagian wilayahnya. Peristiwa penyerangan Inggris ke Keraton Yogyakarta dinamakan Geger Sepehi. Hamengkubuwono III kembali diangkat Raja Yogyakarta, Pangeran Notokusumo yang mendukung Inggris oleh Thomas Raffles diangkat sebagai Paku Alam pertama dan mendapat wilayah berdaulat bernama Paku Alaman. Kita akan membahas pemerintahan Hamengkubuwono II pada periode ketiga. Pada tahun 1825 terjadi perlawanan Pangeran Diponegoro, putra Hamengkubuwono III, terhadap Belanda yang kembali berkuasa sejak tahun 1816. Saat itu raja yang bertata di Yogyakarta adalah Hamengkubuwono V yang bertata menggantikan ayahnya tahun 1823 saat dirinya masih berumur 3 tahun. Perlawanan Pangeran Diponegoro sangat mendapat dukungan dari rakyat. Pemerintah Hindia Belanda mencoba mengambil simpati rakyat dengan mendatangkan Hamengkubuwono II yang dulu dibuang Inggris. Hamengkubuwono II kembali bertahta pada 18 Agustus 1826, sedangkan Hamengkubuwono V agak disingkirkan oleh Belanda. Kedatangan Sultan Hamengkubuwono II sebagai penguasa Yogyakarta terbukti sedikit melemahkan kekuatan Diponegoro.
mengingat kepopulerannya semasa masih menjabat sebelum dibuang ke Penang pada tahun 1812. Dalam masa perang itu, Sultan berusaha keras guna menertibkan keadaan dan mengembalikan keamanan di wilayahnya, meskipun dihimpit dengan tuntutan-tuntutan Belanda dalam rangka memadamkan perang di Ponorogo. Beberapa tokoh penting keraton berhasil dibujuk pulang ke Yogyakarta. Namun demikian, Sultan sendiri tidak pernah berniat serius untuk membujuk Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi, putranya, untuk menghentikan perlawanan. Belanda mencurigai tindakan Sultan ini sebagai dukungan terselubung terhadap perlawanan Diponegoro. Artefak peninggalan Hamengkubuwono II. Yang pertama, Serat Suryorojo atau buku Matahari Raja, menceritakan pengandaian dua kerajaan yang pecah dan kembali bersatu. Kedua, situs Gembirowati, reruntuhan candi yang berada di dusun Watu Gajah, Desa Girijati, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Tempat ini digunakan sebagai pesanggerahan Hamengkubuwono II saat memerintah. Ketiga, Hamengkubuwono II membentuk korps satuan keprajuritan yang dilengkapi dengan perlengkapan dan persenjataan yang lebih baik, hingga membangun benteng Baluwarti yang dilengkapi meriam untuk melindungi keraton dari serangan luar. 4. Di bidang sastra, beliau mewariskan karya-karya heroik yang berbau pertahanan dan militer, seperti Babad Nitik Ngayogya dan Babad Mangkubumi. Dua karya babad ini menceritakan perjuangan berdirinya Keraton Yogyakarta. Juga karya sastra yang bersifat fiksi lahir berkat beliau, di antaranya Serat Baron Sekender dan Serat Suryorojo. Yang terakhir merupakan karya pustaka yang dijadikan pusaka bagi Keraton Yogyakarta. 5. Hamengkubuwono II juga memerintahkan untuk membuat berbagai bentuk wayang kulit dengan watak perang dan menggubah wayang orang dengan lakon Jaya Pusaka. Tokoh utama dalam lakon tersebut adalah Bima, yang begitu tepat menggambarkan watak jujur, keras, dan juga tegas dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II yang sudah tua dan dipanggil sebagai Sinuwun Sepuh akhirnya mangkat pada tanggal 3 Januari 1828 setelah menderita radang tenggorokan dan akibat usia tua. Pemerintahan kembali dipegang oleh cicitnya, yaitu Hamengkubuwono V. Berbeda dari penguasa-penguasa Kesultanan Yogyakarta lainnya, jenazah Hamengkubuwono II tidak dimakamkan di Imogiri, melainkan di komplek pemakaman Kuto Gede. Hal ini terjadi karena pertimbangan keamanan. Jalur perjalanan ke Imogiri kala itu dikuasai oleh kubu Pangeran Diponegoro. Hamengkubuwono II memiliki 4 permaisuri atau dalam bahasa Jawa disebut garwa dalem. Yang pertama, Gusti Kanjeng Ratu Kedaton 1750 sampai 1820. Beliau putri dari Kanjeng Raden Adipati Purwodiningrat, Bupati Magetan. Dari pernikahan ini memiliki 5 orang anak. Yang pertama, Gusti Raden Mas Suroyo naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Yang kedua, Gusti Kanjeng Raden Ayu Bendoro
menikah dengan Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat, cucu Hamengkubuwono pertama dari putrinya Raden Ayu Joyoningrat. Ketiga, Gusti Kanjeng Raden Ayu Hangger menikah dengan Danureja kedua Patih Yogyakarta. Keempat, Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi. Kelima, Gusti Kanjeng Raden Ayu Maduretno menikah dengan Raden Rangga Prawirodirjo ketiga. Istri kedua dari Hamengkubuwono kedua adalah Gusti Raden Ayu Pratiwi Ningrum atau Gusti Kanjeng Ratu Emas 1760 sampai 1826, putri Kanjeng Pangeran Haryo Pakuningrat dan Ratu Alit, putri Pakubuwono kedua. Dari pernikahan ini lahir Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkudiningrat 1778 sampai 1828. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkudiningrat adalah kakek buyut dari Sukemi Sosrodihardjo, ayah dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Permaisuri ketiga adalah Gusti Kanjeng Ratu Kencana Wulan tahun 1780 sampai 1859, putri dari Kiai Rono Digdoyo. Dari pernikahan ini memiliki 4 orang anak. Yang pertama Gusti Kanjeng Raden Ayu, yang kedua Gusti Raden Mas Sudaryo mati muda, ketiga Gusti Kanjeng Ratu Anom menikah dengan Raden Adipati Aryo Temenggung Danuningrat pertama atau Sayyid Alawi bin Ahmad bin Said bin Abdul Wahab bin Sulaman Baseban, Bupati pertama Magelang. Keempat, Gusti Raden Mas Sumadi mati muda. Kelima, Gusti Kanjeng Ratu Timur lahir 1800 menikah dengan Raden Mas Salyo atau Kanjeng Raden Temenggung Jayawinoto atau Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo Arto Suryo Ningprang atau putra Paku Alam pertama. Keenam, Gusti Raden Ajeng Sudarminah. Ketujuh, Gusti Kanjeng Ratu Sasi menikah dengan Danureja ketiga Patih Yogyakarta. Permaisuri keempat adalah Gusti Kanjeng Ratu Sultan. Dari pernikahan ini tidak memiliki anak. Hamengkubuwono kedua juga memiliki 27 selir. Kalau bahasa Jawanya garwa ampeyan. Selir pertama, Bendoro Raden Ayu Sepuh, memiliki 4 orang anak, yaitu pertama Bendoro Raden Ayu Gusti Wiryonegoro, kedua Bendoro Raden Ayu Pringgodiningrat, ketiga
Bendoro Pangeran Haryo Martosono atau Murdoningrat tahun 1774 sampai 1826, kakek canggah dari Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia. Keempat, Bendoro Raden Ayu Prawiro Diningrat kedua. Selir yang kedua adalah Bendoro Raden Mas Ayu Supeno Ningsih yang memiliki 3 orang anak, yaitu pertama Bendoro Raden Ayu Sindurejo, kedua Bendoro Raden Ayu Jayeng Rono, ketiga Bendoro Raden Ayu Cokro Diwiryo. Selir ketiga adalah Bendoro Raden Ayu Heruwati yang memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama Bendoro Raden Ayu Joyoningrat, yang kedua Bendoro Pangeran Haryo Dipowiyono, yang ketiga Bendoro Pangeran Haryo Wiromenggolo, yang keempat Bendoro Raden Ayu Prawiro Diningrat pertama. Selir keempat adalah Bendoro Raden Ayu Supenowati dan memiliki 3 orang anak, yaitu pertama Bendoro Raden Ayu Wiryowinoto, kedua Bendoro Raden Ayu Kartodipuro, ketiga Bendoro Raden Ayu Yudo Prawiro. Selir kelima adalah Bendoro Mas Ayu Sukarso dan memiliki 2 orang anak. Yang pertama Bendoro Pangeran Haryo Pamot, yang kedua Bendoro Raden Ayu Prawiro Kusumo, menikah dengan Raden Panji Prawiro Kusumo, cucu Hamengkubuwono pertama dari putranya Bendoro Pangeran Haryo Hadikusumo kedua. Selir keenam adalah Bendoro Raden Ayu Wetan, memiliki 2 orang anak. Yang pertama Bendoro Pangeran Haryo Singosari, yang kedua Bendoro Raden Ayu Prawiro Diningrat kedua. Selir ketujuh adalah Bendoro Mas Ayu Yati, memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama Bendoro Raden Ayu Bayu Sentono, yang kedua Bendoro Raden Ayu Prawiro Yudo, yang ketiga Bendoro Raden Ayu Ronggo Prawiro Sentiko. Selir yang ke-8 adalah Bendoro Mas Ayu Pujoningsih, memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama Bendoro Raden Ayu Sosrowijoyo, yang kedua Bendoro Pangeran Silarong, yang ketiga Bendoro Raden Ayu Marto Diningrat, yang keempat Bendoro Pangeran Haryo Senokusumo atau Notopuro,
Selir ke-9 adalah Bendoro Mas Ayu Doyorogo, memiliki 7 orang anak. Yang pertama, Bendoro Pangeran Haryo Hadiwinoto yang gugur tahun 1826. Yang kedua, Bendoro Pangeran Haryo Sutowijoyo, wali raja untuk Hamengkubuwono kelima. Yang ketiga, Bendoro Raden Ayu Sosronegoro. Yang keempat, Bendoro Pangeran Aryo Sosronegoro kedua. Yang kelima, Bendoro Raden Ayu Mangkuyudo. Yang keenam, Bendoro Raden Mas Muryani atau Bendoro Pangeran Haryo Notoboyo, lahir sekitar tahun 1795. Yang ketujuh, Bendoro Pangeran Haryo Notodipuro atau Purbowinoto, lahir 1801. Selir yang ke-10 adalah Bendoro Mas Ayu Sumarsonowati dan memiliki 2 orang anak, yaitu yang pertama Bendoro Pangeran Haryo Joyokusumo, yang kedua Bendoro Raden Ayu Notoyudo. Selir yang ke-11 adalah Bendoro Mas Ayu Miryosari, memiliki 8 orang anak. Yang pertama, Bendoro Raden Ayu Ngabdani. Yang kedua, Bendoro Raden Ayu Nitinegoro. Yang ketiga, Bendoro Raden Ayu Sosrowijoyo kedua. Yang keempat, Bendoro Pangeran Haryo Abdul Arifin atau Hadiwijoyo, lahir 1794, menikah dengan putri Bendoro Pangeran Haryo Hadikusumo kedua, putra Hamengkubuwono pertama. Yang kelima, Bendoro Pangeran Haryo Juminah atau Bendoro Pangeran Haryo Teposono atau Bendoro Raden Mas Kasim, lahir 1797. Yang keenam, Bendoro Raden Ayu Secodirjo. Yang ketujuh, Bendoro Pangeran Haryo Martosono atau Puger, mertua Paku Alam ketiga. Yang kedelapan, Bendoro Raden Ayu Puspodiningrat. Selir ke-12 adalah Bendoro Raden Ayu Mindoko, memiliki 2 orang anak, yaitu yang pertama Bendoro Raden Ayu Sosrowinoto, yang kedua Bendoro Raden Ayu Prawironoto. Selir yang ke-13 adalah Bendoro Raden Ayu Gondowati dan memiliki 1 orang anak, yaitu Bendoro Raden Mas Yakub atau Bendoro Pangeran Haryo Dipowijoyo, lahir 1793 dan menjadi menantu Raden Temenggung Sosrokusumo, Bupati Grobogan. Selir ke-14 adalah Bendoro Mas Ayu Citrowati, memiliki 2 orang anak, yaitu yang pertama Bendoro Raden Ayu Tomo Prawiro, yang kedua Bendoro Raden Ayu Notorejo.
Selir ke-15 adalah Bendoro Raden Ayu Pinongkowati memiliki seorang anak, yaitu Bendoro Raden Ayu Yudowijoyo. Selir ke-16 adalah Bendoro Raden Ayu Wardoyo dan memiliki seorang anak, yaitu Bendoro Raden Mas Jafar atau Bendoro Pangeran Haryo Singosekar atau Rio Kusumo, lahir 1798. Selir ke-17 adalah Bendoro Mas Ajeng Citrosari memiliki satu orang anak, yaitu Bendoro Raden Ayu Samparwati. Selir ke-18 adalah Bendoro Mas Ajeng Sasmitowati memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama Bendoro Pangeran Haryo Purwokusumo atau Bintoro, yang kedua Bendoro Raden Ayu Reksokusumo. Selir ke-19 adalah Bendoro Mas Ajeng Surtikanti memiliki tiga orang anak. Yang pertama Bendoro Raden Ayu Jayeng Sastro, yang kedua Bendoro Raden Ayu Sosrodipuro, yang ketiga Bendoro Raden Ayu Sosrodipuro kedua. Selir yang ke-20 adalah Bendoro Mas Ajeng Doto memiliki seorang anak, yaitu Bendoro Raden Ayu Prawiroloyo. Selir ke-21 adalah Bendoro Raden Ayu Pandansari dan memiliki satu orang anak, yaitu Bendoro Raden Ayu Projodiningrat. Selir yang ke-22 adalah Bendoro Mas Ajeng Puspito Resmi memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama Bendoro Raden Ayu Notonegoro pertama, yang kedua Bendoro Raden Ayu Notonegoro kedua. Selir ke-23 adalah Bendoro Mas Ajeng Nilo Resmi dan memiliki seorang anak, yaitu Bendoro Raden Ayu Joyodirjo. Selir ke-24 adalah Bendoro Raden Ayu Manyono Sari dan memiliki dua orang anak. Yang pertama Bendoro Pangeran Haryo Mangkudipuro atau Purwokusumo atau Joyokusumo. Beliau adalah ayah mertua dari Hamengkubuwono ke-7. Yang kedua adalah Bendoro Raden Ayu Martokusumo. Selir ke-25 adalah Bendoro Mas Ajeng Cempoko dan memiliki seorang anak, yaitu Bendoro Pangeran Haryo Wijil atau Hadiwijoyo kedua.
Selir ke-26 adalah Bendoro Mas Ajeng Rantamsari, memiliki seorang anak yaitu Bendoro Pangeran Haryo Tejokusumo atau Hadinegoro. Selir ke-27 adalah Bendoro Raden Ayu Kulon dan memiliki 3 orang anak, yaitu pertama Bendoro Pangeran Haryo Timur atau Pujo Kusumo, kedua Bendoro Raden Ayu Dewi menikah dengan Kanjeng Tumenggung Martonegoro, cucu Hamengkubuwono I dari putranya Bendoro Pangeran Haryo Demang Kamponakil. Yang ketiga, Bendoro Pangeran Haryo Timur. Demikian video tentang Gusti Raden Mas Sundoro atau Sri Sultan Hamengkubuwono II dari Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.